Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat khotbah ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertengahan Minggu Jubilate 11 Mei 2025, terambil dari kitab Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 17 dan bacaan dari Yehezkiel pasal 34 ayat 11 sampai 16. Diikat oleh topik atau tema Allah menggembalakan umatnya. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Jehovah marmahan bangsona. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 17. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi, sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertengahan Minggu Jubilate. Jubilate artinya bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Didasarkan pada Mazmur pasal 66 ayat 1. 11 Mei 2025 dihubungkan dengan topik Minggu Allah menggembalakan umatnya. Jehovah marmahan bangsona. Saudara, Yohanes menerima wahyu atau revelation ini dalam bahasa Inggris, pangukapon dalam bahasa Batak Toba di Pulau Patmos. Ketika dia terbuang, Yohanes melihat begitu menderitanya orang Kristen di abad pertama itu pada saat Kaisar Domitianus berkuasa sekitar tahun 96. Pada saat itu Yohanes dianggap sebagai pemimpin gereja yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Kaisar Domitianus memaksa
memaksa semua orang saat itu harus menyembah pada kaisar. Dan tidak ada yang bisa disembah selain hanya kaisar saja. Di saat ketika terbuang itulah, bagi Yohanes dipersiapkan Tuhan waktu yang indah menerima wahyu atau pengungkapan revelation ini dari Tuhan. Menurut Wahyu pasal 1 ayat 1-21, Tuhan mengirim revelation atau wahyu ini lewat malaikatnya untuk mengungkapkan apa yang akan terjadi kelak dan apa yang harus diharapkan oleh orang Kristen ketika sudah tiba di sorga nanti kelak. Kitab Wahyu yang diterima Yohanes inilah yang memberikan keyakinan pasti bagi orang percaya terhadap Yesus Kristus yang sudah di sorga, dan pengharapan akan sorga kelak akan mereka terima. Saudara, dengan wahyu ini dipastikan bahwa pewarisan akan sorga itu merupakan sesuatu yang pasti. Pasti, bukan dongeng itu, atau bukan cerita impian, bukan turi-turian dalam bahasa Batak Toba. Dengan wahyu ini Tuhan mengungkapkan sesuatu yang selama ini tersembunyi, gelap, tidak diketahui oleh siapapun manusia di bumi ini, sehingga kita akan menjadi yakin betul bahwa pengharapan akan sorga itu kita alami, kita terima itu kelak. Dalam wahyu ini diketengahkan banyak simbol-simbol sehingga semakin memudahkan kita memahami isi kitab wahyu ini. Nah, kita sering menemukan bilangan 7, seperti misalnya 7 jemaat, 7 kaki dian dari emas, 7 binatang, 7 meterai atau sahab dalam bahasa Batak Toba, 7 sangkakala atau sarune dalam bahasa Batak Toba, dan lain-lain, masih banyak lagi. Saudara, semua bilangan 7 itu menggambarkan kesempurnaan dari apa yang telah dilakukan oleh Allah. Tidak ada lagi yang kita saksikan dari apa yang dilihat dan diungkap oleh Yohanes dalam wahyu ini. Saudara, mari kita masuki nats khotbah kita pasal 7 ayat 9-17 ini untuk mendalami apa tujuan khotbah ini, apa isi pengajaran khotbah ini nanti. Pada ayat 9 dan 10 kepada Yohanes diungkapkan bahwa kumpulan orang yang ada di dalam ayat 9 ini sama dengan apa yang tertulis pada ayat-ayat sebelumnya, yaitu 144.000 orang yang telah mendapatkan meterai di dahi mereka. Nah, selain itu mereka merupakan kumpulan orang-orang percaya yang diselamatkan, pengikut-pengikut Kristus yang setia. Mereka adalah pemenang iman. Nah, Yohanes melihat bahwa mereka ini berkumpul sekarang di sorga, mengenakan jubah putih dan memegang daun-daun palma. Jubah putih adalah lambang kemenangan atas segala kuasa-kuasa, baik kuasa kematian, kuasa kegelapan, dan kuasa dosa-dosa. Sedangkan daun-daun palem dalam Injil dipakai ketika Yesus dielu-elukan saat memasuki Yerusalem toh. Jadi menunjukkan kegembiraan yang disertai suara yang nyaring untuk memuji-muji Tuhan. Mereka mengatakan, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Kemudian ayat 11-12, tidak hanya manusia saja yang menaikkan pujian kepada Tuhan, ternyata semua malaikat pun turut memuji Tuhan. Mereka ikut dalam kegembiraan dan kemenangan itu serta turut dalam sorak-sorai, bersahut-sahutan, menyembah Tuhan. Nah, itulah yang dilakukan di sorga dilihat oleh Yohanes. Para malaikat, tua-tua, dan makhluk itu semua menyembah dan memuji Allah. Ada kegembiraan yang sangat-sangat besar dirasakan oleh orang yang menang, yang sudah berada di sorga itu. Perjuangan mereka yang maha berat telah selesai, telah berakhir. Mereka telah berhasil melalui semua penderitaan itu. Ayat 13-14 ini berisikan percakapan antara tua-tua dengan Yohanes sendiri. Tua-tua itu memberitahukan kepada Yohanes bahwa orang-orang
berjubah putih adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Ungkapan kesusahan besar di sini merujuk pada kesusahan akibat mempertahankan imannya. Kesusahan besar dialami oleh orang-orang Kristen pada zaman Yohanes, serta mereka mau menerima risiko, yakni penderitaan. Sebagai orang percaya, mereka harus siap menerima penganiayaan, sekalipun itu berat, karena pada akhirnya Tuhan akan memberi kebahagiaan, kemenangan buat mereka. Itu sebabnya Yesus berkata, yang tidak mau pikul salib tidak layak menjadi muridku. Matius 10 ayat 38. Ayat 15, mereka yang berdiri di hadapan Allah adalah orang-orang yang menang. Mereka inilah yang melayani Tuhan baik siang maupun malam, sepanjang hari, sepanjang ada waktu. Dan Tuhan duduk di atas tahtanya dan membentangkan kemahnya buat mereka. Ayat 16 di sini diperbandingkan keadaan pada saat di dunia dahulu dan pada saat sekarang setelah di sorga. Nah, apa perbandingannya? Dulu ketika menghadapi penderitaan dan penganiayaan, mereka harus mengalami situasi yang sangat buruk sekali, tidak bisa makan, tidak ada minuman, sehingga mereka selalu merasakan kelaparan terus dan dahaga. Nah, sekarang sudah berbeda. Setelah berada di sorga, mereka tidak lagi akan mengalami hal-hal seperti itu. Mereka sudah merasakan kebahagiaan surgawi. Tidak ada lagi masalah, tidak ada lagi ancaman, ketakutan, kelaparan, dan kehausan yang harus dihadapi. Tidak ada lagi, berakhir semuanya. Kemudian ayat terakhir, ayat 17. Dalam ayat ini ada 3 hal yang sangat perlu kita maknai. Pertama, anak domba yang menunjuk pada Yesus Kristus yang adalah Allah itu akan membimbing kita ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwa. Inilah gambaran pemeliharaan Allah sebagai gembala yang menggiring ternaknya ke mata air agar dapat menghilangkan dahaganya dan memberi kesegaran. Kemudian kedua, anak domba yakni Tuhan itu juga akan menghapuskan segala penderitaan dan kesusahan, kelaparan, kedahagaan yang dirasakan oleh orang percaya. Mereka yang bertahan hingga kesudahannya itu tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kelaparan, kehausan, kesusahan. Karena apa? Karena Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Nah, di saat itu orang percaya kepada Yesus dan Yohanes sendiri mengalami begitu banyak penderitaan. Orang Kristen dikejar-kejar untuk dibunuh dan Yohanes sendiri dibuang ke Pulau Patmos. Dan yang ketiga, kitab Wahyu ini sangat menolong, menghibur dan menguatkan mereka supaya dapat melihat apa yang sebenarnya ada di depan mereka. Wah, kitab Wahyu ini sangat penting dan butuh sekali bagi orang-orang yang menderita, Bapak Ibu. Kenapa? Kitab Wahyu ini sangat-sangat kuat, berperan untuk menyiapkan orang Kristen pada masa itu supaya mereka siap-siap untuk mati setiap saat kalau memang itu harus terjadi. Dan penglihatan Yohanes inilah yang juga memberi dorongan bagi semua orang yang percaya di sepanjang zaman, termasuk di zaman kita sekarang ini, Bapak Ibu, bahwa semua kita yang mendengar khotbah ini kiranya mau bertekun dalam segala perjalanan hidup kita yang pasti tidak akan pernah terlepas dari berbagai-bagai pergumulan hidup hingga penderitaan jasmani dan rohani. Tidak terlepas dalam segala perjalanan hidup kita yang bagaimanapun keadaannya itu, termasuk dalam ketika menghadapi berbagai-bagai pergumulan itu. Ingatlah, sekali lagi ingatlah bahwa Allah menggembalakan umatnya. Jehovah marmahan bangsona. Sebagaimana topik Minggu Jubilate 11 Mei 2025 ini. Semoga kita semuanya bisa bertahan setia sampai akhir, sehingga kita tiba kelak dalam sorga kekal itu. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Nah, saudara, demikianlah isi khotbah kita di pertanggal Minggu Jubilate. Sekali lagi, Jubilate artinya bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, didasarkan pada Mazmur 66 ayat 1 tanggal 11 Mei 2025. Dihubungkan dengan topik Minggu Allah menggembalakan umatnya. Jehovah marmahan bangsona. Nah, apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini?
Pengajaran pertama, sadarilah bahwa penderitaan merupakan bahagian dari hidup orang percaya. Bahagian dari hidup orang percaya. Nah, saudara, Yohanes melihat dalam visi rohaninya sebagaimana diungkapkannya dalam khotbah ini bahwa orang banyak itu adalah orang-orang kudus yang telah mengalami kesusahan besar, yang telah membasuh jubah mereka dengan darah anak domba, dan yang telah membuatnya putih bersih. Nah, saudara, pada ayat 14 ditulis, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Nah, di sini ada dua kata yang sangat penting yang perlu kita dalami, kita perhatikan. Kata pertama, yang keluar dari. Nah, dalam bahasa Yunani ditulis erhomenoi. Apa artinya erhomenoi? Kata Yunani ini ditulis dalam bentuk imperatif, instruksi, perintah. Artinya sesuatu yang harus dilakukan. Kemudian kata kedua, kesusahan besar. Dalam bahasa Yunani ditulis telipseos atau telipsis. Yakni apa itu? Kecemasan, penganiayaan, kesengsaraan, berbagai-bagai siksaan, kesusahan, atau penindasan dan penderitaan. Itu digambarkan seperti uap yang panas. Uap yang panas. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang kita maknai dari ayat 14 tentang keluar dari kesusahan besar, erhomenoi ektes telipseos ini apa? Saudara, kedua kata ini menggambarkan bahwa penderitaan dalam berbagai-bagai wujud seperti tadi, kecemasan, penganiayaan, kesengsaraan, siksaan atau kesusahan atau penindasan atau penderitaan akibat daripada iman sebagaimana dialami oleh jemaat mula-mula di zaman Yohanes ini akan terus dan akan senantiasa berlangsung bagi orang-orang percaya dan tidak akan pernah stop atau berhenti di sepanjang zaman hingga tiba kelak di akhir zaman, saudara. Tetapi Tuhan sekarang memerintahkan, sekali lagi memerintahkan, tidak hanya sekedar menyuruh atau mendorong bahwa semua orang percaya yang mengalami penderitaan itu harus mau keluar erhomenoi dari segala bentuk-bentuk penderitaan atau telipsis atau uap panas itu. Dia harus bertahan menghadapinya itu semua. Saudara, inilah yang perlu kita dalami. Apa kekuatan kita agar bisa keluar dari semua penderitaan-penderitaan itu? Bukan karena mengandalkan diri sendiri, kemampuan sendiri, dan apalagi menggunakan kekuatan-kekuatan duniawi. Oh, nggak bisa, Bapak Ibu. Yohanes mengungkapkan penglihatan rohaninya saat itu bahwa kunci agar bisa keluar dari penderitaan itu adalah kita harus menyucikan pakaian kita oleh darah domba, yakni darah Yesus Kristus. Oh, bukan darah martir kita. Oh, bukan darah daripada manusia. Kita mensucikan diri kita atau pakaian hidup kita. Artinya apa? Penderitaan yang disebabkan oleh iman dalam berbagai-bagai wujud itu akan selalu itu kita hadapi. Itulah yang dalam bahasa teologis yang sering kita sebut apa? Pikul salib. Dan Tuhan memampukan kita untuk memikul salib itu lewat pendampingan Tuhan, sehingga kita bisa keluar dari telipsis atau penderitaan itu. Disitulah pentingnya peranan kehadiran Allah menggembalakan umatnya dalam segala kondisi hidup, sebagaimana topik Minggu Jubilate tanggal 11 Mei 2025, sehingga kita bisa bersorak-sorai bagi Allah di tengah-tengah pergumulan itu. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Pengajaran kedua, mari kita tetap konsisten dalam iman kepada Yesus Kristus meski menghadapi beragam cobaan berat. Nah, saudara, kepada Yohanes diungkapkan oleh Tuhan rahasia tentang keadaan mereka yang setia kepada Kristus selama masa kesengsaraan besar itu berlangsung. Mereka berdiri teguh, mereka setia sampai mati. Wahyu pasal 2 ayat 10. Mereka bertahan pada Allah. Wahyu 6 ayat 17.
jelas. Nah, siapa mereka? Mereka yang setia sampai mati itu. Nah, baik mereka itu orang-orang Yahudi sebagaimana pada ayat 4 sampai 8 maupun orang-orang yang bukan orang Yahudi sebagaimana ayat 9. Tetapi dari mana? Dari segala suku, dari segala bangsa dan bahasa yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Mereka yang sudah menerima Injil yang kekal tentang Yesus Kristus itu, mereka akan bertahan dalam iman. Meski menderita menghadapi cobaan berat, tetapi mereka sangat konsisten dalam imannya. Saudara, inilah juga yang harus memotivasi diri kita sendiri di saat ini, yakni para pendengar khotbah ini Bapak Ibu, agar kita juga tetap mau konsisten memegang teguh Injil keselamatan yang sudah kita terima dari Yesus Kristus. Nah, semoga kita tetap setia sampai akhir, setia sampai mati. Betul Bapak Ibu bahwa kita tidak menghadapi seperti orang Kristen di zaman Yohanes, adanya pengejaran, penangkapan, ada yang harus bersembunyi di katakombe atau gua-gua di bawah tanah, penderitaan akibat dieksekusi dan dipersekusi oleh penguasa. Oh, tidak seperti itu lagi penderitaan yang kita alami saat ini, tidak. Namun, tidak kurang banyaknya yang membuat kita menderita merasa gamang, merasa takut dalam hidup ini, yang menyebabkan duka dan air mata di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, Bapak Ibu, banyak yang membuat kita menderita. Kita mengakui begitu banyaknya ancaman dan malapetaka terhadap kehidupan hidup kita ini. Banyak sekali pergumulan kita, banyak sekali juga penyebab-penyebabnya. Ya, mungkin dalam wujud sakit, penyakit, susah mendapatkan pekerjaan yang pas, kemiskinan juga terjadi di tengah-tengah banyak di antara kita. Banyak di antara kita diterpa oleh kejadian-kejadian alam seperti banjir bandang, menghadapi longsor, gempa bumi, gempa tektonik, dan lain-lain lagi Bapak Ibu yang membuat kita merana, membuat kita menangis terseduh-seduh. Namun semua rongrongan terhadap hidup dan cobaan berat itu jangan membuat kita kehilangan semangat, kehilangan iman, semakin menjauh dari Tuhan. Oh, jangan terjadi seperti itu. Mari kita tetap konsisten dalam iman kepada Yesus Kristus meski harus menghadapi beragam-ragam cobaan tersebut seperti yang dialami oleh jemaat mula-mula di zaman Yohanes ini. Ingat dan yakini sungguh-sungguh Bapak Ibu bahwa Allah senantiasa menggembalakan umatnya dalam segala kondisi hidup sebagaimana topik Minggu Jubilate tanggal 11 Mei 2025. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran ketiga, Tuhan menghapus air mata duka tetapi menambah air mata suka. Saudara, dalam mengakhiri perikop ini Yohanes berkata pada ayat 17, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Saudara, jemaat mula-mula itu mengalami kesusahan yang besar. Mereka menderita karena imannya kepada Yesus Kristus. Dan ini bukan penderitaan yang ringan. Bukan penderitaan yang ringan Bapak Ibu, tetapi penderitaan yang bisa menghadapkan mereka langsung dengan kematian. Namun, Yohanes mengungkapkan bahwa air mata duka tadi itu tidak untuk selama-lamanya dialami oleh umat itu. Ada waktunya berakhir. Yohanes melihat bahwa pada akhirnya mereka akan berdiri sebagai pemenang. Allah akan mengeluarkan mereka dari kesusahan, dari kesengsaraan yang mereka alami. Mereka sungguh-sungguh akan merasakan penyelamatan Allah. Mereka akan tiba di sorga kekal. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, untuk tiba di sorga kekal itu tidak mudah. Ya, sekali lagi tidak mudah. Tidak otomatis. Bukan karena orang sudah jadi Kristen maka otomatis masuk sorga. Oh, belum tentu. Mereka harus melewati berbagai-bagai kesusahan besar. Jalan ke surga itu harus melewati banyak kesusahan, melewati duka dan air mata. Tetapi kesusahan tidak menutup jalan ke surga, enggak. Dan fakta yang harus juga kita sadari dan syukuri bahwa meski segala duka, tangis atau air mata itu telah terjadi dalam hidup kita, tetapi justru lewat itu semua Tuhan juga sedang memproses, mempersiapkan sukacita dan kebahagiaan bagi orang-orang
percaya. Kenapa Bapak Ibu? Karena di balik sukacita dan kebahagiaan yang dari keselamatan itu akan keluarlah air mata sukacita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ternyata air mata itu ada dua jenis, air mata duka dan air mata suka. Oleh karena itu kita diingatkan, air mata apapun yang keluar dari kita jangan menjauhkan, memisahkan kita dari kasih Tuhan. Jangan. Ketika air mata kita itu membuat kita sedih, tuki, tuma tangis, maka mari kita jagalah hidup kita ini agar hidup kita ini tidak menjauh dari Tuhan. Justru kita harus minta tangan Tuhan sendirilah yang menghapus air mata itu dari kita. Dan jika tangan Tuhan sendiri sudah menghapusnya, jadikanlah itu kekuatan bagimu, bagi kita untuk tetap setia pada Tuhan dalam beragam kondisi hidup yang kita alami. Dan sebaliknya, sekali lagi sebaliknya, ketika air mata kita yang keluar itu justru membuat kita sukacita dan bahagia, biarlah air mata sukacita itu akan semakin menebalkan iman kita pada Tuhan. Jaga dan hati-hatilah Bapak Ibu agar air mata sukacita itu tidak membawamu kepada kesombongan, tidak membawamu kepada keangkuhan dan memisahkan dirimu dari Tuhan. Jangan Bapak Ibu, tetapi justru menjadi berkatlah bagi orang lain. Ingatlah, di saat air mata apapun yang menimpa dan menghiasi diri kita, maka Allah sedang menggembalakan umatnya, menggembalakan kita. Jahubah marmahan bangsona dalam segala kondisi, sebagaimana topik Minggu Jubilate 11 Mei 2025, sehingga kita bisa bersorak-sorai bagi Allah di tengah perjalanan hidup kita ini. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah pertanyaan Minggu Jubilate tanggal 11 Mei 2025 dari Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 17 ini, agar semakin banyak orang yang percaya bahwa Allah menggembalakan umatnya. Jahubah marmahan bangsona termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanyaan Minggu Jubilate buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman yang begitu indah ini. Penglihatan rohani yang Tuhan ungkapkan kepada Yohanes, memberikan semangat kekuatan pada jemaat mula-mula untuk menghadapi tantangan dan pergumulan. Inilah yang menguatkan diri kami juga. Tuhan, tolong kami supaya kami semakin kuat dalam menghadapi berbagai-bagai tantangan, pergumulan, agar duka air mata diubahkan menjadi suka dan kebahagiaan. Terima kasih Bapak, berkati hamba dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin.